Selamat pagi anak-anak, salam sehat, tetap semangat. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang keempat. Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Seperti biasa, setelah kita berdoa, kita akan bernyanyi. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Indonesia Pusaka. Pasti sudah pernah mendengar lagu ini semua karena kita semua anak-anak Indonesia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sungguh hebat dalam menyanyi. Nah, sekarang kita sudah siap semuanya, hati kita sudah gembira dengan mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu ini. Selanjutnya kita akan mulai ya anak-anak ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran yang keempat.
Ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kompetensinya ada 2. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kita singkat adik Simba, anak-anak ya. Lalu kompetensi yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek adik Simba tadi itu ya, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Muatan pelajaran yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. 2. Menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah kompetensi dasar yang harus kalian capai, harus kalian miliki. Selanjutnya adalah tujuan. Ada 4 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Dengan detail itu maksudnya dengan rinci ya anak-anak ya. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kalian sudah tahu kompetensi dasar yang harus kalian capai dan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mulai yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih berbicara tentang informasi penting. Kita di sini akan mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kita menemukan informasi penting pada sebuah teks. Ya, sekali lagi menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau yang kita singkat adik Simba. Ya. Nah, kalau kalian membuat kalimat tanya, kata tanya ini harus tahu penggunaannya bagaimana. Kalau saya mau menanyakan nama orang, berarti saya pakai kata tanya, iya, siapa, pinter. Kalau saya mau bertanya tentang cara menggunakan sebuah benda, maka kita menggunakan kata tanya, bagaimana, pinter ya, dan seterusnya kalian harus tahu itu. Nah, di sini Bu Tanti ada beberapa contoh. Ada 1 kalimat. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah sebuah informasi penting dalam suatu teks yang bisa menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian apa yang terjadi di situ. Ya, kita bisa lihat waktu terjadinya. Kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Itu bisa dengan kapan. Atau kita bisa menanyakan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi apa? Nah,
atau apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bisa seperti itu ya. Dari kalimat tanya yang kita buat, kita bisa menemukan sebuah informasi penting. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang contoh lagi. Ada ada bacaan ya. Nanti bacaan ini kalian akan buat dalam peta pikiran anak-anak ya. Nah, sebenarnya peta pikiran kita yang kita buat itu juga bisa digunakan untuk membuat rangkuman anak-anak ya. Nah, ini. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, ini adalah sebuah teks bacaan. Dari teks bacaan ini, kamu bisa mencari informasi penting. Nah, kalau kamu sudah menemukan informasi penting, kalian bisa buat dalam peta pikiran. Misalnya anak-anak, dari bacaan ini kita pakai kata tanya apa? Apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon? Bisa. Atau yang lainnya juga bisa, kalian bisa buat sendiri. Kemudian di mana pertemuan itu dilakukan? Nah, bisa kan? Ada jawabannya di situ. Kapan pertemuan itu dilaksanakan? Siapa saja yang melakukan pertemuan itu? Bisa. Ya. Mengapa mereka melakukan pertemuan itu? Bisa. Ya. Atau mengapa Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara mengundang perwakilan pemerintah Indonesia? Bisa jadi. Ya. Lalu bagaimana pertemuan itu? Ada semua jawabannya di sini anak-anak ya. Bu Tanti sudah buatkan di dalam bentuk peta pikiran di sini anak-anak. Tuh. Nah, apa tadi ya? Apa yang mereka lakukan? Ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mengapa Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Atau bisa juga, mengapa Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara mengundang pemerintah Indonesia? Nah, siapakah mereka? Mereka adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dan Marsekal Terauchi. Jadi pada pertemuan ini siapa saja yang menghadirinya ya anak-anak ya. Kemudian di mana pertemuan itu? Di Dalat, Saigon, Vietnam. Ya. Kapan pertemuan itu dilakukan? Tanggal 9 Agustus 1945. Terakhir, bagaimana pertemuan itu? Nah, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ternyata memicu pertentangan di dalam negeri. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Tetapi jangan lupa kalau kalian buat, kata tanya harus ditulis. Nah, kalimat tanya.
Ya, apa yang dilakukan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ditulis anak-anak. Nah, kemudian mengapa Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara mengundang mereka? Ini harus ditulis mengapa ini nih. Siapa sajakah mereka yang melakukan pertemuan itu? Ini ditulis, jangan hanya siapa, mengapa, apa, nanti kalian bingung. Ini hanya contoh sedikit ya. Kalian harus tuliskan itu. Ya. Oke, dan lain sebagainya. Ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan teks bacaan tadi. Bu, apakah yang dicontoh Bu Tanti ini boleh beda? Ya boleh, kalimatnya tergantung kalian sendiri ya Nana ya. Pokoknya bicara tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia berdasarkan bacaan yang tadi ya Nana ya. Oke, nah inilah beliau-beliau yang hadir pada pertemuan di Dalat itu. Ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat, dan Marsikal Terauchi. Inilah beliau-beliau ini anak-anak ya. Nah, inilah cara kita mencari informasi penting. Ya, jadi anak-anak kalau misalnya ada perintah, misalnya ada tugas, carilah gambar. Berarti kalian boleh mencari di buku bekas majalah atau internet, bisa kalian cari itu lalu kalian gunting. Tapi kalau kalian bisa menggambar, ya silahkan menggambar ya anak-anak ya. Itu seperti itu. Nah kalau ini Bu Tanti ambil dari Google, lalu saya di sini tempelkan di sini ya. Baik, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Tanti harap kalian sudah semakin memahami karena diulang, dan diulang. Selanjutnya, kita akan masuk ke muatan pelajaran PPKN. Masih bicara tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita akan melihat nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah. Lihatlah gambar di sini, anak-anak. Ini mereka sedang melakukan piket bersama. Kalau semua pekerjaan dilakukan bersama-sama, itu akan terasa ringan anak-anak ya. Dan jelas pekerjaan akan cepat selesai. Nah, kalau kalian perhatikan wajah-wajah mereka dari berbagai suku bangsa ya anak-anak ya. Kemudian mungkin agamanya juga bisa berbeda. Nah, agama berbeda, tetapi lihatlah wajah-wajah mereka tersenyum ceria, bahagia. Mereka melakukan bersama-sama membersihkan kelas ya anak-anak ya. Kalian pasti pernah melakukannya waktu di kelas 4 khususnya ya anak-anak ya. Kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai piket ya anak-anak ya. Kalau kelas 5 kalian tidak ya, karena kalian pembelajaran di rumah selama 1 tahun di kelas 5. Ya, hampir mungkin sama kelas 6 ya, tapi semoga tidak kelamaan. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, kepentingan bersama mereka adalah supaya kelasnya bersih, betul. Ada yang menyapu, mereka ada yang membawa sapu dan cikraknya, kemudian ada yang menghapus papan tulis, ada yang mengangkat kursi, mungkin kursinya rusak atau kursinya harus dibersihkan dengan air supaya kelasnya tidak kotor, dibawa keluar kelas bisa. Ya, ini contohnya. Nah, manfaat yang kita peroleh jika kita menerapkan persatuan dalam perbedaan di sekolah adalah 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Sekali lagi anak-anak, ini bisa dilakukan saat pelajaran harian, bukan ulangan, bukan tes atau ujian. Kerjasama ini bisa dilakukan pada saat kita pembelajaran harian. Apabila kalian mengerjakan, lihat ada teman kok kesulitan, kalian bisa membantunya. Ya, tetapi bukan lalu memberikan jawaban saja anak-anak, tidak, tetapi dijelaskan ulang. Kadang-kadang bahasa kalian dengan teman kan bisa lebih mudah dipahami
Ya, mungkin temanmu belum paham dengan pembelajaran gurunya. Aduh, aku kok bingung ya. Nah, kamu bisa membantu menjelaskannya. Lalu yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Karena piket bersama ini, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Karena mereka tidak melihat perbedaan. Mereka sama makhluk ciptaan Tuhan dan mereka adalah warga negara Indonesia. Ya. Lalu yang ketiga, persahabatan semakin erat. Nah, karena seringnya bersama-sama mengerjakan tugas bersama-sama, akhirnya persahabatan menjadi semakin erat, ya, tidak bisa terpecahkan. Oke. Terakhir, membangun kekompakan. Nah, kalau kita semakin kompak, apapun kalau ada masalah, ada hasutan-hasutan dari luar, tidak akan tergoyahkan. Kalian tetap menjadi satu. Ya, perbedaan itu menjadi hal yang luar biasa untuk kita semakin dekat dengan orang-orang yang ada di kita, menjadi kekayaan bangsa Indonesia dengan perbedaan itu. Ya, ingat tadi perlu adanya toleransi, peduli, ya, menghargai satu sama lainnya. Nah, di sini Bu Tanti tampilkan sebuah gambar anak-anak bermain. Ini adalah permainan tradisional anak-anak ya. Kalau dulu di kegiatan pramuka waktu masih tatap muka, ini dilakukan dengan 4 buah bambu. Ya kan, di sini ada 4 buah bambu, di situ dimainkan oleh 4 orang juga. Nah, di sini ada 2 kelompok sebenarnya anak-anaknya. Satu kelompok itu 4 orang. Nah, satu kelompok 4 orang. Nah, ada yang memainkan bambunya dan ada yang meloncat nih anak-anak ya, dengan ketukan-ketukan di sini. Nah, ini perlu adanya kerjasama dan kekompakan di sini anak-anak ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini pakai rangku bambu, rangku alu gitu kalau nggak salah ini permainannya ya. Nah, ada dari gambar ini ada pertanyaan. Yang pertama, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, ini. Lihat wajah mereka. Mereka juga jelas berbeda ya anak ya. Mungkin dari suku Ambon, suku Cina atau Tionghoa, ada suku Jawa, suku Batak ya. Dan masih banyak lagi di sini suku-sukunya. Itu yang pertama. Kira-kira sudah menemukan jawabannya? Pasti kalian sudah menemukannya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Dari gambar ini saja kita bisa dapat banyak informasi ya anak-anak ya. Ini dengan membuat kalimat tanya anak-anak. 3. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Ya, dari gambar ini kita buat 3 pertanyaan, tetapi satu pertanyaan tidak hanya asal jawab satu ya anak-anak ya. Ada banyak hal. Mari kita lihat. Nah, ini Bu Tanti menampilkan jawaban ya. Mungkin jawaban kalian juga berbeda-beda, nggak masalah ya anak-anak ya. Yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan. Yang pertama, kaitannya dengan kerukunan. Kita tidak membeda-bedakan teman, walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Karena kalian tahu bangsa Indonesia itu punya beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama, kebudayaan ya. Oke, maka kita tidak boleh membeda-bedakan teman itu. Memiliki agama, kepercayaan yang berbeda, akan tetapi kita harus mau bermain bersama. Nah, sekarang kaitannya dengan persatuan. Kalau dari gambar tadi mereka melakukan kerjasama dengan gerakan yang kompak, dengan irama dan ritme yang terpadu, sehingga akan tercipta permainan yang bagus dan padu. Jadi kalau mereka sudah mau bekerja sama tanpa mengesampingkan perbedaan, pasti akan terjadi permainan yang menarik, anak-anak, yang menyenangkan.
Ya, mungkin kalian mungkin bisa melakukan di rumah bersama dengan keluarga kalian. Ya, kalau di sekolah bisa pada saat pramuka atau saat pelajaran olahraga itu anak-anak ya, karena bergerak lincah di situ. Sekarang yang kedua, penerapan persatuannya tadi, pertanyaan yang kedua, anak-anak ya. Cinta pada tanah air. Ada beberapa contoh penerapannya. Di sini menjaga persatuan kesatuan di tengah masyarakat. Karena kita menyadari bahwa kita itu bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri dari macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negeri menjadi lebih maju. Nah, apalagi sekarang sedang kondisi COVID-19 ya anak ya, virus, bagaimana banyak orang kesulitan dalam perekonomian. Maka yang kalian punya rezeki lebih, kalian bisa membeli dari orang-orang yang menjual barang yang kita butuhkan dan kita hargai itu semuanya ya. Kemudian berusaha untuk menghasilkan prestasi. Nah, prestasi ini supaya membanggakan bangsa Indonesia. Nah, prestasi itu kalau kalian SD ya mungkin tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau lebih hebat lagi tingkat provinsi, lebih hebat lagi tingkat nasional. Apapun bentuknya, kalian bisa berusaha untuk berprestasi, menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi dengan perbedaan yang ada. Ya, untuk sekarang ini kita tidak bisa untuk mengikuti perlombaan secara tatap muka atau secara bertemu gitu ya. Sekarang rata-rata melakukan perlombaan secara virtual. Kita mengirimkan video ya. Beberapa saat yang lalu waktu kalian kelas 5 itu ada lomba pesta siaga, tetapi tidak bisa bertemu mereka. Jadi kita harus mengirimkan video ke panitia ya. Nah, itu usaha untuk menghasilkan prestasi yang bisa membanggakan diri sendiri juga anak-anak ya, diri sendiri, orang tua, sekolah, dan lebih umumnya adalah bangsa Indonesia. Ini contohnya. Kemudian yang keempat, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai macam daerah. Jadi kalian bisa berteman dengan siapa saja dari Sabang sampai Merauke anak-anak ya. Karena sekarang kan ada fasilitasnya anak-anak, media sosial begitu banyak. Kita bisa mencari teman-teman, orang-orang baru yang memang benar-benar baik. Pilihlah orang-orang yang baik, jangan asal berteman saja karena itu bisa membahayakan diri sendiri ya anak-anak ya. Maka kalian bisa melakukan pergaulan, bisa melalui Facebook, melalui Instagram, kemudian Twitter, bisa ya semuanya yang media sosial yang ada dan masih banyak lagi ya. Akhirnya teman kamu banyak jika misalnya kamu ada melakukan perjalanan ke suatu daerah, oh saya punya teman, saya akan menghubungi teman, kalian bisa dibantu informasi tentang daerah itu atau tentang wilayah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi manfaat kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat anak-anak ya, ini saya hanya sedikit. Dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Bangsa Indonesia lebih mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Ini tugas kalian anak-anak ya. Kalian para penerus bangsa, para pemuda Indonesia yang nantinya akan meneruskan para pejuang-pejuang Indonesia. Mempermudah untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Yang terakhir, keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. Inilah manfaat kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari yang lain manfaatnya. Ini hanya contoh sedikit tentang manfaat kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk pembelajaran PPKN sudah
selesai. Nah, anak-anak jangan lupa tugas kalian setiap selesai pembelajaran, kalian buatlah rangkuman. Jangan malas membuat rangkuman. Ya, kalian harus rajin supaya apa? Memudahkan kamu saat kamu ulangan, saat kamu tes, tidak kebingungan. Aduh, saya mau belajar mana? Harus buka sana, buka sini, kebingungan. Akhirnya hasilnya tidak memuaskan ya. Nah, kalian sudah belajar Bahasa Indonesia dan PPKN hari ini ya. Nah, kira-kira ada tugas nggak ya? Ada dong ya. Tugas kalian pada pembelajaran keempat ini adalah PPKN. Kalian bisa membuka buku mosaik 6B halaman 20 ya, halaman 25, maaf, 25. Di situ ada ayo lakukan. Ya, ayo lakukan halaman 25. Di situ ada satu gambar. Ada satu gambar dan kemudian ada 2 pertanyaan. Nah, kalian cukup tuliskan jawabannya saja. Dari gambar itu, nomor 1 jawabannya apa? Ditulis dengan rapi, dengan tulisan tegak bersambung. Setelah itu, kalian nomor 2 diselesaikan sama dengan tulisan tegak bersambung. Kenapa, Nana? Karena kalian melatih menulis yang bagus dan rapih ya. Tolong tulisannya yang rapi supaya bisa dibaca ya. Kalau nggak bisa dibaca sayang dong, nanti poinnya kecil ya. Setelah selesai kalian foto, lalu kalian kirim ke classroom ya. Oke, ini buku mosaik 6B halaman 25. Itu saja tugasnya hari ini. Dan mengingatkan selalu buat rangkuman ya. Kalau rangkuman harus setiap hari wajib membuat itu anak-anak ya. Tapi dikirimkannya 1 minggu sekali. Baik anak-anak, berarti dengan diberitahukannya tugas ini, pembelajaran kalian sudah selesai untuk pembelajaran yang keempat. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulang kembali tadi bahasa Indonesia. Kita belajar tentang mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah teks. Dan kalian harus memahami penggunaan kata tanya. Ya, ada adik, simba. Ya. Itu kalian harus hafal dan kalian harus tahu fungsinya apa. Kemudian PPKN, kalian belajar tentang persatuan dan kesatuan tadi anak-anak ya, kerukunan. Bagaimana manfaatnya, apa yang harus kita lakukan. Ya, itu anak-anak pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Pesan Bu Tanti, selalu jaga kesehatan,
makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan pakai masker. Apabila kalian tidak penting, janganlah keluar rumah. Janganlah melakukan bepergian. Kalau bepergian, jangan lupa masker. Sekarang maskernya harus double ya anak-anak ya. Tidak hanya satu. Rajin cuci tangan. Ya. Rajin mandi juga ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian harus habis melakukan perjalanan, sampai ke rumah, buang masker yang masker kesehatannya, lalu masker kainnya dicuci, lalu kalian mandi, ganti baju. Oke, begitu anak-anak. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat siang. Tuhan memberkati.